ange-ange dimasak dalam kuali. Cek Dewi Salamando pulang sumangi ambulang sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Yang sama-sama kami hormati Bapak Pengurus Masjid Baitul Shalihin Pasar Baru, yang terhormat Angku-angkuni niat mama alim ulama jadi pandai suluh pendang dalam nagari kapai sampai batanyo kapulang sampai bapak itu bakayu gadang kita angkotu batangnya sampai pasanda uriknya sampai paselo tahannya sampai bagantung tahu sampai balitu balingong dari kapanihan batanu dari kehujanan. Yang terhormat ibu-ibu pundukan limpapeh rumah nanggadan sumala dalam bodoh hiasan dalam nagari. Ko awi sampai minta air, ko lapa sampai minta makan. Dan seterusnya kepada para pemuda, para remaja, dan juga adik-adik kami yang ikut hadir pada malam hari ini sebagai harapan nusa, bangsa dan agama. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang senantiasa melimpahkan rahmat dan nikmat-Nya kepada kita semua, sehingganya kita masih dapat hadir dan berkumpul di masjid yang kita cintai ini, dan juga Allah memberikan kepada kita berupa kesehatan, kekuatan, kesempatan untuk dapat berjumpa dengan Ramadan tahun ini. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini hendaknya lebih baik lagi dibandingkan dengan Ramadan sebelumnya. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam marilah sama-sama kita anjung tinggikan buat Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nabi Muhammad merupakan uswatun hasanah. Beliau merupakan contoh yang patut kita contoh, yang pantas kita teladani dalam menjalani hidup dan kehidupan ini untuk menyongsong ke kehidupan di akhirat kelak, yang mana beliau meninggalkan dua pedoman hidup untuk umatnya, yakni Al-Quran dan hadis. Maka berpegang teguhlah kita kepada keduanya, niscaya kita akan selamat di dunia dan juga akan selamat di akhir. Bapak-bapak dan ibu-ibu, kaum muslimin dan kaum muslimat, sidang jemaah tarawih yang dirahmati Allah. Untuk menghemat waktu, langsung saja kita masuk kepada judul tausiah kita pada malam hari ini, yakni 3 doa malaikat Jibril yang diaminkan Rasulullah. Jadi adik-adik aku yang mencatat, judul kajian kita pada malam hari ini adalah 3 doa malaikat Jibril yang diaminkan Rasulullah. Bapak dan Ibu sidang jemaah tarawih yang dirahmati Allah, tanpa terasa pada Ibu, pada malam hari ini kita telah memasuki malam yang ke-20 coba, atau telah mengerjakan kita puasa selama 11 hari. Ada yang rasa balik hari pada Ibu, ada yang masih 10. Namun berbeda itu tidak masalah pada Ibu, mau 11 tidak masalah.
Baru 10 juga tidak masalah. Yang jadi masalah adalah sampai hari ini pada ibu alam juga mulai basuh ya. Ini masalah. Maka dari itu pada ibu bersyukur kita pada tahun ini kita dapat menunaikan ibadah puasa dengan aman, dengan nyaman, dan dapat bertarawih di malam hari juga dengan aman pada diri. Beberapa tahun belakangan kita sedikit dibatasi karena ada wabah, ada penyakit, sehingganya kita dituntut untuk menjaga diri, menjaga jarak. Lindung dosa nyoba. Kalau kita sudah itu berjamaah ke masjid. Namun sekarang setelah diberikan kesempatan, malah rumah tadi. Ini anehnya. Jadi apa tadi itu? Selagi Allah memberikan kesempatan kepada kita, apalagi sudah yang mulia, yang hanya adanya 1 bulan dalam setahun. Dan ini pada ibu khusus Allah ciptakan, Allah jadikan untuk umatnya Nabi Muhammad. Kenapa demikian? Karena Allah tahu bahwasanya usia umat Nabi Muhammad itu pendek-pendek. Kalau kita bandingkan dengan umatnya Nabi Nuh, itu usia beliau mencapai ribuan tahun. Kalau kita lihat usianya umat Nabi Ibrahim mencapai ratusan tahun, tetapi usia umatnya Nabi Muhammad hanya berkisar 60 tahun. Ada yang lebih, ada yang kurang pada ini. Jadi bagaimana caranya kita bisa menandingi, bisa menyaingi amalan-amalan dari umat-umat terdahulu? Ikut dengan pada Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala kita dari 10 kali lipat sampai 700 kali lipat pada ini. Bahkan Allah jadikan satu malam yang sangat istimewa sekali yang disebut dengan malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu adalah malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Kapan datangnya? Datangnya malam Lailatul Qadar itu Allah sediakan di penghujung Ramadan, di akhir-akhir Ramadan. Maka amat disayangkan pada ibu, di awal-awal Ramadan itu rajin ke masjid, tetapi semakin kau juang semakin berkurang. Itu tidak aku itu Pak. Di awal-awal Ramadan itu masjid penuh, musala melimpahkan uang. Tetapi semakin ke ujung semakin bergeser sabju kamu kuat ibu. Sampai-sampai tinggal si pengurus depan. Ketika ditanya waktu itu, sama ibu-ibu Amboko Painyo, rupanya ibu-ibu Amboko lah mulai makan sumber kue di rumah. Hari Karayo itu beliau. Dan apa-apa kalau Painyo, yang apa-apa aku juga mau milih ibu-ibu di rumah kue. Begitu di rumah, tinggal masjid. Tapi persoalan ini Pak dan Ibu, tahu sekarang berhubung minyak goreng mahal Pak, tahu saya bukan kue Ibu. Waktu sama saya ini Ibu, dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan, sayang sudah berapa kali kita berjumpa Ramadan, sudahkah pernah kita penuhkan jamaah kita dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan? Bapak dan Ibu sidang jamaah tarawih dengan hati Allah. Maka di sini malaikat Jibril mendatangi Nabi kita Muhammad. Dikala itu beliau akan berkhutbah. Maka menjelang Nabi Muhammad menaiki mimbar, beliau didatangi oleh malaikat Jibril. Dan Jibril berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan meminta Nabi kita Muhammad untuk mengaminkan doanya. Dalam hadis yang sedikit agak panjang pada Ibu dijelaskan dari Jabir radhiyallahu anhu berkata,
bahwasanya Nabi Muhammad SAW menaiki mimbar. Ketika itu beliau mengucapkan amin, amin, amin sebanyak 3 kali. Lantas para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kami semua mendengarkan engkau berkata amin, amin, amin." Beliau menjawab, apa kata Rasulullah? Ketika aku menaiki mimbar, Jibril datang kepadaku dan berkata, celakalah seorang hamba yang mendapati bulan Ramadan, namun dosanya tidak diampuni oleh Allah. Maka aku jawab, amin, kata Rasulullah. Yang kedua, Jibril berkata, celakalah seorang hamba yang jika mendapati kedua atau salah satu orang tuanya masih hidup, namun keberadaan keduanya tidak membuatnya masuk ke dalam surga. Maka aku pun menjawab amin, kata Rasulullah. Kemudian Jibril berkata lagi, celakalah seorang hamba jika namamu Muhammad disebut di hadapannya, namun dia tidak bersalawat untukmu. Maka aku pun menjawab amin, kata Rasulullah. Jadi pada niku hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Uzaimah yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam sahihnya Al-Tirmidzi. Bapak dan Ibu sidang jamaah tarawih dalam hati Allah. Dalam hadis ini pada Ibu ada 3 masalah malaikat Jibril. Namun ketiga doanya ini diawali dengan kalimat celakalah seorang hamba. Apa maksudnya pada Ibu? Ini menandakan kebencian malaikat Jibril terhadap seorang hamba yang diberikan kesempatan oleh Allah berjumpa dengan bulan yang mulia, tetapi dia tidak pergunakan dan manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kemudian juga bentuk dari kebencian Jibril terhadap seseorang yang tidak memuliakan orang-orang yang dimuliakan oleh Allah. Makanya Jibril berkata, celakalah seorang hamba. Mudah-mudahan pada Ibu pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa uraikan satu persatu apa tujuan, apa maksud sebenarnya doa yang diucapkan oleh malaikat Jibril ini. Yang pertama, maksud dan tujuan dari malaikat Jibril berdoa adalah untuk memuliakan bulan suci Ramadan. Itu yang pertama. Betapa mulianya Ramadan ini, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan kepada kita dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183. Apa kata Allah? Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan bagimu berpuasa sebagaimana yang telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu. Mudah-mudahan kamu bertakwa. Jadi apa dan itu? Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan kepada kita, kalau kita betul-betul mengerjakan ibadah puasa selama Ramadan ini, Allah akan memberikan ganjaran oleh takwa kepada kita. Yang menjadi pertanyaannya adalah puasa yang bagaimanakah yang bisa mendapatkan berkat takwa ini? Tentunya pada itu bukan puasa yang sekedar menahan rasa haus, yang sekedar menahan rasa lapar saja, tetapi bagaimana kita ini bisa mempuasakan pandangan kita, mempuasakan pendengaran kita, mempuasakan ucapan kita,
mempuasakan hati kita, mempuasakan pikiran kita dari hal-hal yang dapat merusak ibadah puasa itu sendiri. Bapak dan Ibu sidang jamaah tarawih dalam hati Allah. Bahkan Rasulullah menambahkan kata beliau, "Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang berpuasa pada bulan suci Ramadan dengan penuh keimanan dan perhitungan karena Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Maka dari kepada Ibu, mari kita manfaatkan, kita pergunakan kesempatan yang Allah berikan kepada kita sekarang ini untuk banyak-banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak-banyak minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena tidak ada gading yang tidak akan letak. Tidak ada manusia yang tidak bersalah. Jadi sebaik-baik manusia yang bersalah itu adalah manusia yang mau mengakui kesalahannya dan segera bertaubat kepada Allah. Makanya pada itu banyaknya kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, mengucap kepada Allah Subhanahu wa taala, Astaghfirullah Rabbana ya Astaghfirullah minal khataya Astaghfirullah Rabbana ya Astaghfirullah minal khataya. Jadi apa tadi Ibu, banyak-banyak kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena istighfar ini dapat membakar, dapat menghancurkan, dapat menghapuskan dosa-dosa kecil yang kita kerjakan, baik sengaja ataupun tidak sengaja. Bapak dan Ibu sidang jamaah tarawih dalam hati Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, tujuan dari doa malam ini adalah tentang memuliakan orang tua. Makanya dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, celakalah seorang hamba jika mendapati kedua atau salah satu orang tuanya yang masih hidup, namun keberadaan orang tuanya itu tidak membuatnya masuk ke dalam surga. Apa maksudnya pada Ibu? Di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk bagaimana kita memuliakan kedua orang tua kita. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Luqman ayat yang ke-14. Apa kata Allah? Wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahni wa fisaluhu fi amaini aniskulli wa liwalidayhi ilayyal masyir. Artinya adalah, dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah lemah dan menyapingnya dalam usia 2 tahun. Maka bersyukurlah kepada Allah dan kepada kedua orang tua. Hanya kepada pula tempat kembali. Al-Luqman ayat 14. Di sini pada Ibu, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita bahwasanya perlu kita sadari proses kita bisa sampai ada di dunia ini. Yang pertama sekali adalah Allah titipkan kita di dalam rahim ibu kita. Itu lebih kurang 9 bulan 10 hari. Ada yang lebih, ada yang kurang. Ya Bu, dari hari ke hari, dari bulan ke bulan, semakin kadang semakin balik Pak. Sehingga kadang-kadang ibu-ibu angkot kadang makan tak lama, lalu tak lama, kadang lama-lama lalu keman muka dari dalam saja boleh balik pada ibu. Baik kepada
kepada saya ibu kita dalam mengandung kita. Namun bagi beliau masalah apa tadi? Kemudian mungkin kita bapak-bapak ini nggak merasakan kalau bapak dan ibu. Kalau ada papa ambo yang kemarahan, bisa saja pak, besok pulang tarawih, ambil kalian dimudu gak lupa di kafe kapal depan. Kau ibu berjalan, pak abare. Jadi baik itu adalah yang dirasakan oleh ibu kita. Tidak sampai situ kan. Datang masanya, tiba waktunya, terjadilah proses kelahiran. Disinilah perjuangan seorang ibu yang berjuang antara hidup dan mati akan kelahiran calon bayi yang akan menjadi manusia itu. Berbandingkan darah, berbandingkan keringat, berteriak kalau batinnya, bahkan terkadang kalau memilih pada ibu, kadang-kadang ibu itu dalam batinnya berteriak, ya Allah, kalau saya ada yang memilih, ya Allah, kok ada salah sulang yang kau meninggal, ya Allah, biarlah aku meninggal, ya Allah. Asalkan aku selamat, begitu banyak doa ibu itu. Setelah terlahir ke dunia, alhamdulillah, ibu selamat, anak selamat. Lalu selesai lepas ini, tinggal lagi menyusui. Menyusui ada yang 2 tahun, ada yang kurang, tergantung dari kesibukan kita masing-masing. Tapi yakinlah, yang awal-awal kita makan itu adalah saripati makanan yang dimakan oleh ibu kita. Itu yang makan pada ibu. Baik itu banyaklah perjuangan seorang ibu dalam membesarkan kita. Lantas bagaimana Pak? Bapak kau? Ternyata pada ibu, bapak-bapak juga memegang kewajiban di sini. Apa kewajibannya? Dari mulai bayi itu terlahir pada ibu, tanggung jawabnya berpindah ke pundak bapak. Bagi anak perempuan, menjelang ia menikah dan sampai dinikahi oleh seorang pria, maka sampai situlah baru lapeh tanggung jawab tadi dari pundak bapak. Tapi sebelum menikah, tanggung jawabnya, kewajibannya masih terletak di pundak apa-apa. Kemudian yang laki-laki itu pula Pak, sampai laki-laki itu balik, sampai ia dewasa, sampai ia mandiri, maka selama itu juga tanggung jawabnya berada di pundak apa-apa. Jadi kalau anak itu jadi nenek soleh, alhamdulillah, salame apa, salame ibu. Tapi kalau tak soleh Pak, yang tanya apa-apa, ibu lepas, bagaimana tanggung jawab seorang bapak. Makanya pada ibu, ikut saya mau sampaikan dalam tausiah-tausiah hamba Pak, walaupun berpisah antara bapak dan ibu, berpisah secara ibu pada ibu bercerai, maka walaupun berpisah bapak dan ibu, yang anak tadi tetap kewajiban bapak. Kalau disio-siokan pada ibu, dosanya ditanggung oleh si bapak. Bagaimana pada ibu? Apa contohnya? Ketika kita memiliki anak perempuan, sampai masanya dewasa, sampai waktunya menikah, kalau bapaknya masih hidup, tidak punya berhak seorang pun yang bisa menikah selain kandungnya, kecuali setelah dihubungi bapaknya dan bapaknya tidak bersedia dan memberikan kewajibannya dilimpahkan kepada orang lain, maka itu baru boleh kakaknya, adiknya, atau adik ayahnya, kakak ayahnya yang laki-laki baru boleh. Baik itu banyak kewajiban seorang bapak. Jadi pada ibu kita mengaku Pak. Kadang-kadang berpisah pada ibu, dan ibu-ibu kok sampai dua anak-anak dan dipisahkan. Itu tidak boleh ya pada ibu. Biarlah awak yang berpisah pada ibu, anak-anak biarlah ini. Itu ayahnya, itu bapaknya. Bapak dan ibu yang kami muliakan. Maka dari itu kewajiban kita sebagai anak, karena semua kita yang ada pada malam ini adalah statusnya anak bagi orang tua kita. Maka doakan dia
rawatlah ia, jagalah ia Pak. Jangan sampai orang tua kita terlantar gara-gara kita sibuk untuk dunia. Bapak dan Ibu sidang jamaah kami dalam Allah, maka pantas tajib mendoakan celakalah seorang hamba yang memiliki orang tua tetapi tidak mengantarkannya menuju surga. Bapak dan Ibu sidang jamaah kami dalam Allah. Kemudian yang ketiga, tujuan dan maksud dari amal yang itu adalah tentang keutamaan sholawat. Jadi pada Ibu, setiap kita mendengarkan seseorang menyebut nama Nabi Muhammad, maka kita wajib mengucapkan sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dalam Al-Quran Surah Al-Ahzab ayat yang ke-56 Allah berfirman, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat-malaikatnya bersalawat untuk Nabi. Allah saja pada Ibu bersalawat untuk Nabi. Apalagi kita. Maka kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kamu untuk Nabimu dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Jadi pada Ibu, berdasarkan ayat ini, para ulama sepakat mengatakan bahwa mengucapkan salawat, membaca salawat, setiap kita mendengarkan orang-orang menyebut nama Nabi kita, hukumnya wajib. Karena apa? Karena bagi seseorang yang apabila mendengarkan orang lain menyebut nama Nabi kita, tetapi kita tidak bersalawat, maka Nabi akan mencap seorang itu. Yang pertama adalah Nabi akan mencatatnya sebagai orang yang celaka. Ini berdasarkan hadis riwayat Ibnu Sunni dari Jabir, Nabi bersabda, apa kata Rasulullah? Menzukirtu indahu falam yusalli alayya faqad sakti. Orang yang ketika namaku disebut di sampingnya, kemudian ia tidak mau membaca salawat kepadaku, maka telah celaka ia. Yang kedua pada Ibu, apabila kita mendengarkan seseorang menyebut nama Nabi, tetapi kita tidak mau berselawat untuk Nabi, maka Nabi mencatat kita sebagai orang yang paling pelit, orang yang paling bakhil, yang paling kiki pada Ibu. Ini berdasarkan hadis riwayat Imam Tirmizi dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Nabi bersabda, apa kata Nabi? Al-bakhilul ladzi menzukirtu indahu falam yusalli alaihi. Orang-orang yang sangat pelit adalah orang yang ketika namaku disebut di sampingnya, ia tidak mau membaca selawat kepadaku. Maka jadi kepada Ibu, biasakan setiap kita mendengarkan seseorang menyebut nama Nabi kita, apakah itu pembawa acara, apakah itu orang yang mengisi tausiah ataupun lain sebagainya, dimanapun, meskipun kita sudah lewat Yoda berjodoh pada Ibu kadang jawab, maka bacalah sallallahu alaihi wasallam. Lebih abadnya Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Karena ini merupakan bentuk mahabbah kita, bentuk kecintaan kita, bentuk rasa syukur kita kepada Rasulullah yang telah berjuang mati-matian, mengorbankan seluruh harta beliau, mengorbankan jiwa beliau, mengorbankan darah beliau demi tegaknya agama Islam di permukaan bumi ini. Maka dari itu salah satu bentuk kecintaan kita ialah kita selalu berselawat kepada beliau. Bapak dan Ibu sidang jamaah tarawih dalam Allah. Jadi ada tiga tujuan dan maksud dari doa malaikat Jibril tadi, yaitu yang pertama tentang kemuliaan
kesempatan yang Allah berikan kepada kita sekarang ini dengan sebaik-baiknya. Kenapa? Karena belum ada jaminan pada ibu, belum ada yang menjamin kita yang hadir pada malam hari ini masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk berjumpa dengan Rabbnya yang akan datang. Yang kedua, tentang kemuliaan kedua orang tua, memuliakan orang tua karena jasa-jasa beliau. Dengan apapun, sebanyak apapun harta kita, tidak akan pernah bisa kita membalas budi atas kebaikan yang dilakukan oleh orang tua kita. Maka dari itu, mari kita jaga ia, kita rawat ia, apalagi orang tua kita yang sudah memasuki usia ulur, dan doakanlah beliau setiap saat dan setiap waktu. Yang terakhir, tujuan dari doa malam ini adalah tentang keutamaan sholawat. Banyak-banyak dapat sholawat, sholawat Nabi kita, karena orang yang banyak membaca sholawat yakinlah akan mendapatkan syafaat di yaumil akhir kelak. Bapak dan Ibu sidang jamaah tarawih dalam Allah, mungkin pada kesempatan yang berbahagia ini hanya itulah yang dapat kami sampaikan. Jikalau ada salah dan janggal, mohon dimaafkan. Dan saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.